Nah, terima kasih loh sudah datang di acara Indigo Creative Nation. Ada yang tahu nggak sebelumnya Indigo Creative Nation itu apaan? Belum tahu? Udah pernah mendengar belum? Terus tahu informasi ini dari mana dong? Belum nih, belum follow IG-nya nih. Gimana sih kalian? Nanti jangan lupa follow IG-nya. Sebelum, ntar aja. Nanti CTA-nya nanti aja. Nah, Indigo Creative Nation itu apa? Itu adalah program inkubasi dari inkubator milik PT Telkom Indonesia yang bekerja dengan beberapa komunitas seperti startup lokal, Facebook DevC, UXID, dan kali ini dengan Deep Tech Foundation. Nah, pernah dengar nggak Deep Tech Foundation? Belum pernah dengar juga ya? Kalian memang kurang gaul nih kayaknya. Ya, sering-sering ya kita nanti ngobrol, jangan lupa kita Deep Tech Foundation ada beberapa produk yang seru banget. Nanti lebih lanjutnya dengan Mas Aji Suradika. Oke, nah di sini kita ada di acara How to Create MVP for Your Ideas. Ada yang pernah dengar MVP apaan? Pinter sekali kakaknya. Siapa kakak namanya? Fadila. Kecil banget suaranya. Kakak Fadila dari mana? Dari UI. Oh, dari UI, luar biasa. Dari Depok ya? Wow. Semangat. Depok, coronavirus gak efek ya? Oke, kali ini acaranya bersama Riza Fahmi, yaitu co-founder Hacktivate dan sekaligus inisiator Deep Tech Foundation. Nah, sebelum kita mulai, kita akan ada sambutan dulu nih, ya. Sambutannya yaitu dari Mas Darmaji Suradika sebagai Eksekutif Direktur Deep Tech Foundation. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Haji. Halo sama teman-teman. Terima kasih udah datang walaupun sekarang banyak yang gak mau datang ke acara-acara meetup karena adanya coronavirus dan sebagainya. Tapi teman-teman masih semangat buat datang, terima kasih waktunya. Kami mewakili dari Deep Tech Foundation. Kita mau discuss sedikit supaya teman-teman tahu Deep Tech Foundation itu apa sih. Jadi Deep Tech Foundation adalah kita satu komunitas yang isinya emang penggerak-penggerak startup. 90% anggotanya adalah senior developer di Indonesia. Jadi hampir dari 5 unicorn company kayaknya udah ada di member kita. Jadi total ada 180 member. Salah satunya Mas Riza sebagai co-founder. Jadi kita di Deep Tech Foundation kita punya 3 peran. Yang pertama sebagai komunitas, yang kedua sebagai media, yang ketiga sebagai advisor atau consultant. Jadi yang di komunitas kita bekerja sama beberapa partner, kayak contohnya hari ini sama Telkom. Kita sering mengadakan meetup yang topiknya terkait dengan startup atau bahkan lebih dalam ke teknologi. Kita juga ada meetup rutin di basecamp kita di Melawai, namanya Deep Space. Jadi kalau teman-teman emang mau tahu kegiatan kita apa aja, bisa follow Instagram kita di deeptech.id, deeptech.id. Kita bahas anything about startup, jadi dari gimana karirnya, gimana cara bisa kerja di startup, apa aja yang ditanyain waktu misalnya interview. Jadi itu kita ngebahas luas tentang startup, gak cuma tentang produknya aja. Tapi tentu kita juga banyak sharing juga tentang gimana caranya mendevelop produk, gimana caranya menentukan produk market fit dan sebagainya. Untuk yang media, kita aktif di YouTube, di Spotify, dan di Instagram. Jadi kita aktif juga ngadain kita bikin rekaman podcast. Jadi tiap minggu di hari Jumat kita selalu rilis podcast kita. Ada 2 podcast. Yang pertama ceritanya developer, Mas Riza juga yang sebagai hostnya. Yang satunya namanya Kode Nol. Jadi Kode Nol itu emang podcast khusus untuk teman-teman yang mau memulai jadi developer. Jadi dari awal banget episode 1 kita ngebahas sampai ke developer, gimana karirnya, apa sih bedanya jadi developer di startup, developer di unicorn company, sama developer di software house, kayak gitu-gitu. Jadi topik-topik yang kayak gitu yang relevan banget sama para newbie atau teman-teman yang mau belajar sebagai jadi developer. Gitu. Kita juga aktif di Instagram, jadi kita tiap hari Senin sampai Jumat kita selalu posting tentang berkaitan dengan developer dan startup. Kita juga aktif nulis di Medium, jadi tiap minggu kita ngerilis 1 tulisan di Medium dalam bahasa Indonesia karena kontennya adalah banyak benernya di source tentang teknologi tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita karena
mereka, para member kita itu adalah senior di bidang teknologi, jadi mereka biasanya tahu best practice-nya di dalam company, teknologi company kayak gimana sih. Nah, jadi mereka nulis di situ sebagai bentuk sharingnya mereka gitu. Dan kita juga aktif di konsultan, kita juga kerjasama ke beberapa kementerian terkait dengan digital transformation, jadi kayak ke Kemenpan RB, ke KSP, ke KPK. Jadi mereka biasanya minta tolong kita di advice gimana sih, mereka misalnya lagi nge-develop blueprint dan sebagainya, ini apa yang harus kita lakukan, teknologi apa yang harus dipakai, itu kita juga aktif di sana gitu. Ya, jadi more or less itu deep tech. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin datang ke acara-acara kita, semua informasinya ada di Instagram kita gitu. Mungkin sekian dari kami, terima kasih teman-teman, dan silakan dilanjutkan Ibu MC. Selamat belajar teman-teman. Oke, terima kasih ya Mas Aji. Nah, jangan lupa follow Deep Tech Foundation di deeptech.id di Instagram dan deeptech_id di Twitter. Nah, sebelum kita mulai, kita masih ada juga sambutan dari Bapak Heri Fahrul Rizal sebagai Digital Startup and Community Engagement and Indigo Creative Nation. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Cek. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Biasanya saya MC, sekarang saya alihkan ke Ibu MC yang kali ini dipercaya. Teman-teman, selamat datang di meetup pertama kerjasama dengan Deep Tech. Sejak 2014 kami sudah bekerjasama dengan startup lokal, dan kami sudah tahun ke-6 kerjasama dengan mereka. Namun untuk tahun 2020 kami ingin membuat sebuah meetup dengan tema baru. Dengan startup lokal biasanya tema-temanya ada tema-tema tentang hustler, dan kami ingin ada tema reguler terkait dengan hacker. Maka dari itu, dari beberapa entitas yang kami amatin bahwa Deep Tech merupakan salah satu yang sangat potensial dan juga punya tim yang sangat solid di bidang hacker. Sebutlah ada Riza, ada Aji, dan nama-nama lain yang juga saya mesti banyak berkenalan karena ini kali pertama kami berinteraksi dan mengadakan meetup. Dan bulan depan kami juga rencana akan bekerjasama dengan UXID. Jadi tiap bulannya nanti ada event yang berbau hustler, hacker, dan hipster, karena itu merupakan 3 tema yang dicari oleh para digital startup. Namun sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ini juga melalui tampilan video berikut ini. Dari awal videonya Kak. Ya itu Kak, iya. Volumenya Kak. Kak Erik. Jadi Indigo berdiri sejak tahun 2013. Awalnya kami tahun 2009 merupakan program Telkom untuk memberikan apresiasi dan awarding kepada para pelaku industri kreatif. Sejak 2014 di bawah kepemimpinan Pak Arief Yahya yang pernah menjadi Menteri Pariwisata periode Jokowi sebelumnya, maka Indigo berubah menjadi sebuah inkubator startup. Kami merupakan salah satu inkubator yang terlengkap karena kami menyiapkan dari yang mulai menjadi digital talentnya hingga akhirnya kami sinergikan dengan market di lapangan. Kami memiliki 17 creative space di Indonesia dan salah satunya adalah di lantai 38 di Telkom Lamak Tower ini. Ini merupakan sesi demo day para startup binaan kami yang kami adakan setahun 2 kali. Dan MDI merupakan itu kan cucunya Telkom, bukan anak, tapi cucu Telkom punya anak perusahaan, kemudian dia melahirkan nama MDI. Jadi
Indigo dengan MDA merupakan satu saudara kandung dan dia merupakan sebuah corporate venture capital. Venture capital yang dibentuk oleh sebuah perusahaan di mana pada konteks ini adalah Telkom. Karena mostly venture capital itu tidak ada di bawah sebuah perusahaan, itu independen. Udah kelar Kak. Oke, dibantu tepuk tangannya untuk Indigo Creative Nation. Oke, cek. Tadi bagus kan? Cek. Oke. Cek atau dimatiin satu deh. Matiin dulu. Cek ya. Sebagai informasi bahwa Indigo batch pertama 2020 sudah dibuka, silakan register dan kita akan official membuka pada bulan April. Kemudian Indigo juga akhirnya merambah program baru namanya IGSI, Indigo Game Startup Incubation. Ini merupakan sebuah inkubasi startup games pertama di Indonesia dan kami mulai batch pertama tahun 2019 kerjasama dengan Agate Internasional dan batch kedua akan ditutup tanggal 20 Maret 2020, berarti berapa hari lagi tuh? 8 hari lagi. Teman-teman, itu saja. Selanjutnya nanti sudah ada Mas Eko? Sudah ada. Nanti ada informasi terkait dengan program sejenis tentang inkubator yang nanti akan dibawa ke Telkomsel. Namun sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu MC, tepuk tangan yang untuk Ibu MC. Mbak Sari, nanti aku namanya Mbak Sari, aku lupa perkenalan. Daripada Ibu MC kan, yuk. Nah, kemudian kita sebelum mulai ada sambutan lagi dari Bapak Eko Seno, benar ya? Silahkan Bapak Eko Seno. Oke, sudah ada ternyata penjelasan. Sambita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sehat semua? Sehat teman-teman ya. Oke, sebentar aja sih, cuma 5 menit izin. Jadi memperkenalkan diri juga, saya Eko Seno, saya dari Telkomsel Innovation Center Ting. Jadi kita juga program partnernya dengan Indigo Creative Nation. Sebelumnya makasih atas teman-teman Indigo udah menjalankan malam ini, kesempatan malam ini juga kehadiran teman-teman sekitar sini. Mungkin saya mau nanya dulu, di sini ada perwakilan dari mana ya? Startup ada? Founders di sini siapa yang founders? Oke. Terus dari mahasiswa mungkin? Developers? Community? Masih banyak yang mengangkat tangan nih. Kalau angkat tangan dari mana ini? Kayaknya begini. Oke, ya ini apa izinnya sebentar ya. Jadi saya cuma mau memperkenalkan bahwa Telkomsel, saya dari Telkomsel, dari bisnis incubation Telkomsel. Di sini mau memperkenalkan program kita Telkomsel Innovation Center. Apa itu Telkomsel Innovation Center? Kita adalah corporate acceleratornya Telkomsel. Apa bedanya sama Indigo? Sama sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuma bedanya adalah kita fokus ke program-program yang lebih related ke industri telekomunikasi dan juga seluler. Itu bedanya. Jadi kita sama-sama program partner juga, kita lihat juga mana yang memang nanti startup-startup yang masuknya cocok masuk ke Indigo ataupun nanti yang lebih cocok lagi masuk ke Telkomsel. Karena Telkomsel sendiri adalah part dari Telkom Group juga ya. Kita anggap pesan Telkomsel mau fokusnya adalah di telekomunikasi seluler. Oke, ini next aja lah ya. Tadi udah saya sampaikan juga. Nah, kalau di Telkomsel sendiri memang ada apa aja? Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya NextDev. Ya, kan? Mungkin ini yang paling populer di Telkomsel. NextDev itu kan sifatnya lebih engagement dengan ekosistem startup, kompetisi, idea competition seperti itu ya. Dan itu basisnya adalah program CSR. Nah, kalau Telkomsel Innovation Center atau Ting itu kita berada di stage yang lebih mature daripada NextDev, di mana kita memang mencari startup-startup yang bisa masuk untuk sinergi dengan bisnisnya Telkomsel, bisnisnya di dalam Telkomsel. Nah, di ujung kita punya TMI, sama dengan tadi ada MDI di Telkom. Nah, TMI ini memang fokusnya ke Telkomsel, yang memang kita bisa siap investment armnya Telkomsel terhadap startup-startup juga, seperti itu. Oke, next.
Nah, siapa yang bisa bergabung? Jadi program kita ada 2. Kita ada inkubasi program kurang lebih lamanya 6 bulan, lalu kita punya akselerasi program kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Yang bergabung yang kita cari adalah startup. Jadi kalau di sini tadi ada yang dari startup dan memang punya ide yang mungkin cocok dengan apa yang dicari Telkomsel, boleh juga apply. Memang saat ini kita lagi nggak open. Tadi kan lagi open adalah Indigo. Kita mungkin nanti opennya ada di sekitar Q3 di bulan mungkin Agustus atau September lah kita mulai open recruitment lagi. Nah, yang kita cari apa? Yang paling related dengan Telkomsel. Karena Telkomsel juga sudah masuk ke digital business. Kita punya Internet of Things, kita punya big data business, kita punya digital advertising, kita punya fintech. Teman-teman mungkin dulu pernah dengar tiket, sekarang jadi link aja, ya kan? Kita punya in the future 5G is gonna be the next big thing lah for telco, seperti itu. Nah ini kita cari. Next. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga mengenai inkubasi dan akselerasi. Jadi kalau teman-teman stage ada di MVP, kebetulan topik malam ini tadi kan MVP development ya. Nah itu bisa masuk ke inkubasi. Tapi kalau teman-teman sudah lebih mature, teman-teman sudah di tes product market fit-nya, sudah punya customer traction, sudah punya pengguna gitu kan. Nah itu nanti bisa masuk ke akselerasi supaya lebih cepat lagi masuk dengan sinergi dengan bisnis Telkomsel. Oke? Nah ini kurang lebih fasilitas Telkomsel cukup banyak kalau dilihat dari sini ya, tapi kurang lebih apa poin yang mungkin berbeda dengan kebanyakan seed akselerator di luar atau startup akselerator di luar adalah mungkin 3 poin tengah. Nah ini poin kuat di Telkomsel dan juga di Telkom Group. Market access kita besar, sangat besar secara jumlah bisnis consumer ataupun enterprise, corporate. Kita punya innovation lab baik itu IoT, 5G, development kits, sandboxing platform itu kita ada banyak. Dan yang ketiga adalah kita bisa bersinergi dalam hal go to market dan juga sales channel. Ini sepertinya paling banyak sih biasanya yang dicari oleh teman-teman startup. Oke, next. Nah kita masih baru. Kalau tadi Indigo itu dari tahun 2013, kita baru dari tahun 2018 dan ini beberapa portfolio kita. Saat ini kita lagi running batch keempat kita dan mungkin tahun ini batch kelima akan kita mulai intake di sekitar kuartal ketiga. Oke, ini skip aja. Oke, ini beberapa mentor kita. Mentor kita pun juga dari lulusan yang ada di Ting, yang ada di Indigo, di Nextdev, dan ada di networknya Telkom Group. Next. Oke, mungkin ini aja, ini terakhir dari saya. Jadi sekali lagi, nama saya Eko Seno, memperkenalkan program Telkomsel. Buat teman-teman di sini yang memang tertarik untuk gabung dalam program kita, silahkan kunjungi website kita Next di ting.id, silahkan follow aktivitas kita di sosial media. Itu aja mungkin. Sekian dari saya, makasih teman-teman. Wah, keren banget ya. Aduh. Keren banget ya. Keren gak sih? Siapa yang pengen ikutan bisa langsung nanti ke ting.id, oke? Nah, daripada kemalaman, kita mulai aja untuk langsung ngobrol-ngobrol sama, nggak ngobrol sih ya, Mas Riza mau ngasih materi kepada kita tentang how to create MVP for your ideas. Nah, silahkan Mas Riza, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, Ibu MC. Ini pada ke kanan semua ya? Saya dari kanan aja ya, walaupun ini pelajaran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya, walaupun keadaan seperti ini, hujan, gitu gerimis kan, agak kurang kondusif, tapi tetap datang luar biasa ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang MVP development dan saya yakin teman-teman di sini sudah pada familiar dengan istilah MVP ya. Jadi kita akan bahas tentang most valuable player. Oh, bukan. Ya. Jadi kita akan bahas tentang apa itu MVP. Ya. Kita nggak akan terlalu dalam tentang apa itu, tapi kenapa dan bagaimana. Boleh nih, saya perkenalkan, nama saya Riza. Saya co-founder Activate. Activate sekarang sudah punya beberapa program. Yang pertama program kita adalah Coding Bootcamp yang full stack JavaScript. Jadi belajarnya juga full time dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam kayak kerja. Kemudian kita juga ada program namanya PTP, part-time program. Biasanya kelasnya tuh malam, seminggu 2 kali, ada kelas weekend juga. Terus kita juga ada online, ini udah kita kerjain selama kurang lebih setahun, namanya kode.id. Dan kita juga ada corporate training, jadi di PTP itu ada corporate training, beberapa
customer kita ada BRI, saya lagi ngisi di Sinarmas juga untuk kalau ada teman-teman di sini yang company-nya mau training bisa ke activate juga. Oke, next. Nah, kita akan bahas 3 hal ini. Jadi MVP itu apa? Tadi saya sudah sempat bilang kita nggak akan bahas terlalu dalam karena saya yakin teman-teman semua udah familiar dengan istilah MVP, apalagi anak-anak startup di sini. Kemudian yang paling penting adalah kenapa? Apa pentingnya sih MVP buat ide kita? Dan terakhir saya akan share sedikit tips dan trik lah kira-kira gimana cara bikin MVP supaya lebih efektif gitu ya. Oke. Nah, MVP itu apa? Kalau istilah MVP itu sebenarnya muncul dari satu buku, ini kayaknya kitab suci para startup ya, The Lean Startup ya. Next. Ya. Jadi The Lean Startup. Jadi kalau teman-teman di sini anak startup pasti udah baca buku ini, atau kalau yang belum harus baca buku ini. Yang bikin Eric Rice dan muncul istilah MVP di buku ini. Jadi menurut dia adalah MVP adalah versi dari produk kita yang tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback sebanyak mungkin dari customer dengan effort yang sesedikit mungkin, ya, seminimal mungkin. Dan di sini dia nggak menyebutkan bahwa MVP itu harus software, nggak mesti. Ada juga MVP yang tidak software. Ya. Dan seiring jalannya waktu ini kan mereka ini kayaknya bukunya tahun 2011 gitu ya. MVP itu mulai kayak disalahartikan buat beberapa orang. Ada yang menganggap next MVP itu adalah prototype atau produk yang belum jadi, yang masih banyak bugs, beta. Sebenarnya enggak. Jadi MVP itu adalah satu produk, tapi fiturnya dikit, gitu. Tapi produknya jadi bisa dipakai dari login sampai logout, gitu ya. Kalau misalnya bikin e-commerce dari login sampai beli barang, check out, pembayaran dan lain-lain itu komplit semuanya. Tapi barangnya mungkin cuma satu, ya nggak tahu ya. Pokoknya intinya adalah softwarenya komplit, tapi fiturnya minimum gitu. Bukan software yang baru setengah jadi. Kalau misalnya to-do list, cuma bisa add, tapi nggak bisa lihat, nggak bisa edit, nggak bisa delete. Nah itu nggak komplit. Ya. Jadi agak sedikit disalahartikan sampai sampai saat ini mungkin ya. Dan tujuannya kembali lagi adalah untuk eksperimen. Apakah ngetes apakah asumsi kita bahwa software itu akan dipakai benar apa enggak. Ya. Dan kita bisa belajar dari feedback itu. Jadi tujuannya ngambil feedback apa? Supaya kita bisa belajar dari feedback itu dan kita bisa mengubah kalau perlu mengubah atau pivot ide itu supaya idenya jadi cocok dipakai oleh teman-teman, oleh market. Next. Nah ini adalah metodologinya, build, measure, dan learn, gitu ya. Jadi dari ide ya kita bikin, ya tentunya dengan coding. Kemudian tidak lupa juga disisipkan analytics dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk feedback. Ini si user pakai nggak sih? Ini user ngeklik ini nggak sih gitu. Dan lain-lain itu tujuannya adalah untuk belajar. Begitu datanya didapat, kita belajar dari data itu. Oh ternyata nggak efektif nih kalau pakai login, orang nggak mau register misalnya. Ya udah berarti aplikasi kita nggak perlu pakai registrasi, mungkin gitu ya. Itu contoh aja. Terus idenya di shape lagi sampai akhirnya modding lagi. Jadi ini putarannya terus menerus ya, iterasinya terus menerus. Bahkan produk yang sudah jadi pun masih bisa menerapkan metodologi ini. Misalnya contoh kayak Traveloka, dia bikin satu fitur misalnya yang Eats misalnya, itu dia bisa menerapkan ini. Apakah benar pengguna Traveloka mau akses itu, aksesnya gimana, apakah UI UX-nya bagus atau enggak, itu bisa pakai metodologi ini. Nanti kita akan bahas sedikit tentang continuous integration gimana dan lain-lain supaya kode kita jadi lebih cepat, salah satunya juga dengan open source. Next. Nah, beberapa contoh MVP yang sukses di luar sana, kita akan bermain kuis hari ini. Oke, next. Nah, ini adalah produk pertama. Jadi versi MVP dari produk ini cuma bisa untuk menghubungkan pelajar atau mahasiswa melalui aplikasi pengirim pesan, ya, messaging app.
idenya adalah mengumpulkan orang-orang di media sosial dan supaya bisa ngumpul atau kopdar. Next lagi. Aplikasi ini diluncurkan untuk uji coba ke pengguna. Feedbacknya luar biasa sampai sekarang jadi banyak banget yang akses. Ada yang tahu ini startupnya apa? Produknya apa? Facebook. Next. Facebook. Ini MVP-nya katanya. Oke, soal kedua. Next. Jadi waktu itu tahun 90-an gitu ya, ada anak muda yang pengen beli sepatu, tapi habis itu sampai di mall dia galau, bingung dia beli sepatu. Akhirnya karena dia galau, dia pulang ke rumah, dia mikirin gimana caranya supaya dia bisa jual sepatu secara online. Kok kayaknya agak random ya. Habis bingung pilih sepatu, terus dia mau jualan online gitu kan. Ini tapi ingat ya, tahun 90-an ya, tahun 90-an ya. Jadi masih ya lumayan jauh dari sekarang ya. Kalau sekarang udah gampang banget bikin online store kan. Akhirnya yang dia lakukan adalah daripada dia riset dulu terus dia macam-macam, akhirnya dia bikin website sederhana aja. Terus dia datangin tukang jual sepatu, dia foto-fotoin produk sepatunya, ditaruh di website. Habis itu kalau ada yang beli, dia beli manual, dia kirimin ke penggunanya. Ya, next. Meskipun dia rugi di setiap transaksi, tapi itu cara yang tepat untuk ngetes ide bisnisnya jalan atau enggak. Dan sekarang dia udah dibeli Amazon dengan harga yang fantastis. Ada yang tahu? Zappos. Next. Ini dia, Zappos. Next. Yang ketiga, waktu Apple mengeluarkan iTunes, di iTunes itu ada salah satu fiturnya yaitu podcast. Ya, salah satu platform yang sangat percaya dengan podcast gitu ya. Dan akhirnya ada satu platform atau satu company yang namanya Odeo itu jadi galau gara-gara iTunes sudah cukup terkenal pada saat itu. Akhirnya mereka bingung mau ngapain, mereka bikin hackathon supaya bisa dapat produk baru. Mereka pivot ceritanya gitu kan. Dan akhirnya lahirlah ide yang berbasis SMS. Ternyata banyak yang pakai, terutama dari internal perusahaannya. Jadi kayak kita mau kirim teks pakai SMS, terus nanti muncul di website gitu. Padahal SMS nggak ada mengeluarkan biaya lah gitu kan. Tapi mereka pada mau pakai, terutama pegawai mereka. Akhirnya mereka publish ke publik di tahun 2006. Twitter, betul sekali. Jadi dulu pakai SMS untuk ada di website gitu kan. Itu MVP-nya. Oke, next. Ini ada yang tahu? Menjual buku secara online. Amazon, next saja. Nah ini, jadi si foundernya dia udah tahu Airbnb, dia udah tahu cloud storage itu banyak pemainnya, tapi dia tetap bikin MVP. Tapi MVP-nya bukan software, MVP-nya adalah video explainer. Dan gara-gara video ini banyak yang suka. Banyak yang suka dan dapat 70.000 email dalam sehari. Banyak yang mau. Ini dia videonya. Bukan hanya software, bisa apa aja. Ada tangannya. Cameo. The same thing is true for computers. If you have anything wrong, keeping track of all of the files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. Oke, next. It's like a magic pocket. Next aja. Jadi tadi ada tangan ya. Saya pernah merasakan di posisi itu. Jadi waktu di Haruka Edu bareng Mas Heri kan, sempat ada yang ngeliput dari media. Terus saya demoin. Tapi yang kelihatan tangan saya doang. Kalau di YouTube itu cuma kelihatan tangannya aja. Oke, sebelum kita ke sesi berikutnya, kita recap dulu apa yang sudah kita lihat dari MVP. Next. Jadi yang pertama adalah MVP bukan incomplete product, tapi adalah produk yang komplit, cuman fiturnya sedikit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data, mendapatkan feedback dengan effort yang seminim mungkin. Dan MVP bukan prototype, bukan beta software, tapi adalah sekali lagi yang komplit, tujuannya untuk marketplace. Next, kenapa harus bikin MVP? Karena kita ingin
software kita dipakai orang atau produk kita dipakai orang. Capek-capek kita bikin gitu, misalnya develop 2 tahun gitu, habis itu nggak dipakai kan sayang. Mendingan bikin MVP 2 bulan, 2 minggu nggak dipakai, ya udah habis 2 minggu doang kan, habis biaya juga sedikit kan gitu. Jadi make sure aplikasi kita benar-benar dibutuhkan oleh orang. Dan ini yang banyak salah satu alasan kenapa startup gagal. 42%, hampir setengahnya gagal gara-gara nggak ada yang pakai, nggak ada yang butuh gitu. Kan menurut kita butuh, tapi itu asumsi kan, belum tentu orang lain butuh. Jadi supaya bisa tahu apakah butuh atau enggak, ya kita next, kita bisa fokus ke hal-hal yang fundamental. Artinya aplikasi kadang-kadang kalau kita bikin, kita sebagai product owner atau kita sebagai yang punya ide, kadang-kadang idealis banget. Pokoknya aplikasi kita harus punya fitur ini, fitur ini, fitur ini. Tapi dengan kita bilang, oh kita mau bikin MVP, harus launching 2 bulan lagi, nggak bisa sebanyak itu. Akhirnya dipotong, akhirnya jadi satu 2 fitur utama yang benar-benar memang menjadi core dari aplikasi kita. Next. Ya, jadi MVP itu fokus ke ide, satu ide aja, ya. Dan fungsi yang lain bisa menyusul nanti setelah MVP. Dan ini juga opportunity yang luar biasa karena kalau startup harus cepat. Kalau agak lama nanti antara udah ada kompetitornya atau usernya keburu malas, basi dan lain-lain gitu ya. Jadi harus cepat. Next. Jadi harus MVP itu bisa dites dari awal sampai akhir, ya, flow-nya sudah jelas. Kemudian yang menarik lagi adalah risikonya minimal. Dalam artian, ya risikonya tetap ada ya. Kita develop aplikasi, develop MVP itu ada duitnya kan, ada budget, ada waktu yang kita buang. Tapi juga nggak banyak gitu. Maksudnya, ya dibandingkan kita harus develop 2 tahun, gitu kan, risikonya luar biasa gitu. Next. Ini juga sama, less time to develop. Jadi membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk development dan itu mengurangi biaya juga. Next, ya. Less development time artinya lower development cost. Dan aplikasi kita tetap bisa nyampe ke user meskipun belum lengkap gitu. Akan lebih menarik buat kita juga sebagai yang punya ide membaca feedback. Oh ini aplikasinya saya butuhin banget, tapi kurang fitur ini. Daripada aplikasinya nggak bisa dipakai, gimana? Gitu kan? Jadi akan lebih enak kita bacanya. Wah ternyata ada yang care loh gitu. Dia minta tambahan fitur ini, tambahan fitur itu gitu. Dibandingkan uninstall. Dan otomatis budget friendly juga. Next. Oke. Nah sebelum kita ke bagian how, kita akan lihat dulu, recap dulu. Jadi MVP dibuat adalah untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar membutuhkan aplikasi kita. Kita bisa fokus ke satu area yang benar-benar menjadi keinginan kita dari aplikasi itu dan bisa cepat mendapatkan feedback karena kita lebih cepat merilis ke pasar. Kemudian development time-nya juga lebih sedikit, gitu kan? Dan budget yang di spend juga lebih sedikit, artinya risiko yang kita keluarkan itu lebih sedikit. Oke, gimana caranya? Untuk tips dan trik berikut ini semuanya saya ambil dari buku Next, Getting Real. Teman-teman harus baca. Ini saya rekomendasiin banget bukunya. Bisa dibaca online dan gratis, bisa download juga. Ini bukunya sangat actionable, jadi bisa dibaca dan tipis, jadi sehari juga selesai. Oke, lesson pertama yang saya dapatkan adalah privilege. Apa artinya? Kalau dulu kita bikin fitur, kalau mau bersaing dengan kompetitor itu harus adu banyak fitur. Ya. Kalau menurut buku ini nggak perlu, justru sebaliknya, kita nggak perlu banyak-banyak fitur. Kita yang penting fiturnya sedikit, tapi niche. Gitu. Next. Ya. Jadi menurut buku ini adalah kita bisa melakukan sesuatu yang simple. Ya. Kita solve simple problem, yang difficult problem biarin orang lain yang urus. Kita yang simple-simple aja. Itu menurut dia. Contohnya, ada yang tahu ini? Kan? Ya. Walaupun sekarang sudah almarhum ya, tapi di zamannya
di zamannya ini pet ini lumayan mendapat pasar sendiri kan, pasar tersendiri. Apa sih fitur pet yang nggak ada di Facebook? Nggak ada. Justru dia lebih minimum. Dia cuma bisa mobile app, nggak ada webnya. Sementara Facebook ada web, ada mobile, gitu kan. Semua fitur yang ada di pet pasti ada di Facebook. Tapi kenapa dia bisa dapat user? Karena dia lebih sedikit fiturnya, tapi aplikasinya lebih keren. Terutama dulu ya, waktu awal-awal muncul Facebook, aplikasi mobilenya jelek kan, kurang begitu bagus. Sementara pet itu bagus banget, terus lebih private gitu kan, lebih dekat gitu, karena jumlah usernya bahkan dibatasi. Kalau di Facebook siapa aja bebas gitu kan. Nah, dengan menerapkan Buildless ini, si pet bisa mendapatkan apa ya, pasar tersendiri lah. Next, ini juga sebelah kanan teman-teman, sebelah kiri itu ada Microsoft Project ya, untuk project management app. Di sebelah kanan ada Basecamp. Dua-duanya project management app, tapi yang satu itu fiturnya lihat aja tuh banyak banget ya. Di sini ya. Kalau ini cuma segini gitu. Ya. Tapi masing-masing punya pasar sendiri-sendiri. Kalau Basecamp, saya yakin pasti nggak ada yang interface-nya pakai gitu. Tapi mereka sangat apa ya, sangat banyak pengguna dari freelance dan startup, karena ya fitur mereka lebih sedikit, tapi mereka menyasar pasar-pasar freelancer, startup dan lain-lain gitu. Walaupun secara fitur semuanya ada di Microsoft Project gitu. Cuman mereka bikin yang lebih simpel aja. Project management yang lebih simpel, cara penggunaannya lebih simpel dan lain-lain. Next, ini yang paling fenomenal ya. Jadi sebuah aplikasi foto sharing app ya, dibeli Facebook. Padahal apa yang ada di Facebook semua, apa yang ada di Instagram semua bisa dilakukan di Facebook, benar kan? Ya, upload foto, bisa like, bisa komen, bisa direct message. Cuman mungkin nggak ada filter ya dulu Facebook ya. Bedanya itu aja. Kenapa dia bisa bikin filter? Karena dia fokus ke foto aja. Yes, walaupun sekarang ada video ya, tapi dulu kan fokusnya ke foto. Dia bisa bikin sesuatu yang inovatif di untuk foto filter gitu-gitu. Terus ada stiker. Kalau Facebook, ya sosial media gitu. Tapi akhirnya Instagram dibeli Facebook kan. Dan dua-duanya jalan bareng. Dan mungkin sekarang lebih ramai Instagram daripada Facebook. Saya nggak tahu. Jadi walaupun secara fitur minimal, tapi tetap bisa bersaing gitu. Walaupun dengan pasar yang berbeda. Next. Lesson kedua, itu constraint, itu batasan ya. Kalau startup kan, wah duit terbatas, waktu terbatas, harus launching 2 bulan lagi. Sumber daya terbatas, nggak bisa hiring lagi gitu kan. Mau cari orang, nggak ada yang mau join gitu kan. Terbatas kan. Tapi dengan keterbatasan itu sebenarnya bisa blessing in disguise. Jadi ada banyak hal yang bisa kita perbuat yang tidak terpikirkan oleh orang-orang yang punya misalnya kayak punya budget lebih gitu. Jadi kayak istilah growth hacker juga awalnya kan gara-gara itu kan kayak marketing with zero budget kan gitu. Kenapa dia bisa growth secepat itu ya? Salah satunya ya karena dia mikir gimana caranya ya supaya budgetnya kecil tapi bisa tetap marketing gitu. Akhirnya jadilah ada teknik growth marketing. Jadi nggak usah menggerutu karena kurangnya sumber daya. Justru itu jadikan itu sebagai kelebihan teman-teman terutama di startup. Next, ya. Ini ada satu produk namanya Pavlok. Jadi itu kayak device gitu, kayak smart watch ya, tapi bukan watch. Dia itu tujuannya adalah untuk mengurangi bad habit. Jadi misalnya teman-teman ngerokok gitu, pengen mengurangi rokok, atau yang lebih proper lagi, wah sering banget kalau lagi kerja keganggu sama harus browsing sosial media. Nah dengan Pavlok kita bisa setting kalau kita browsing sosial media di jam kerja misalnya, itu bisa disetting ya. Terus jamnya nyetrum. Nyetrumnya nggak nyetrum sampai mati gitu nggak ya? Itu ngeri. Ini kayak setrum dikit gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena next si orang ini yang sebelah kanan itu namanya Matt Seti, dia yang bikin. Dia eksperimen. Dia meng-hire seorang cewek untuk menggampar dia kalau dia di jam kerja main gitu ya.
Coba, nanti teman-teman bisa baca di sini, nanti saya kasih referensinya juga. Play. Kalau dia buka Facebook di gambar. Akhirnya justru gara-gara itu dia jadi produktivitasnya naik 4 kali lipat selama periode dia meng-hire si cewek itu. Tapi ceweknya cakep juga ya. Basecamp juga salah satu yang tadi ya project management app. Mereka awalnya itu ada perusahaan desain desain company yang di hire sama klien. Mereka nggak punya waktu untuk bikin software, tapi tetap juga bisa jadi produk di sela-sela waktu kesibukan mereka. Caranya adalah building less software. Yang tadi building less feature. Fiturnya cukup untuk dipakai, ya udah cukup gitu, nggak usah terlalu berlebihan nambahin fitur. Ini gimana kalau ada use case ini? Enggak, dia cukup cukup bertahan dengan satu use case untuk freelance dan startup. Next. Nah, ini juga cukup menarik. Jadi kalau startup kan budgetnya biasa fix ya, dapat investasi sekian gitu, udah fix gitu. Time-nya juga kalau launching misalnya kita target launching 6 bulan lagi, udah nggak bisa ditawar lagi kan. Tahun depan boleh nggak? Nggak boleh, kalau bisa lebih cepat gitu justru. Nah, karena fix time dan budget, yang fleksibel itu ya scope-nya diturunin gitu. Next. Nah ini waktu kuliah saya dapat pelajaran ini. Pelajarannya adalah kenapa 90% project software itu gagal. Gara-gara mungkin stakeholder dan project manajernya nggak bisa memilih antara budget, time, atau scope. Jadi kalau mau bikin software yang berkualitas, teman-teman nggak bisa pilih 2 dari 3, tapi harus pilih 1. Yang mana yang bisa di fleksibelin. Kalau mau bikin quality software, budgetnya boleh unlimited nggak? Enggak. Kalau mau bikin quality software, time-nya boleh molor nggak 2 tahun lagi gitu? Enggak juga. Yang bisa molor apa? Scope-nya. Kalau fiturnya ada 10, bikin jadi 2. Bisa nggak jadi 2 bulan? Maybe, gitu kan. Jadi, karena budgetnya udah fix, time-nya udah fix, yang bisa diutak-atik hanya scope. Jadi, kuranginlah fiturnya, jangan banyak-banyak. Apalagi untuk MVP. Next. Ya, akan selalu ada waktu untuk membuat fitur itu nanti. Kalau benar-benar softwarenya dipakai. Next. Lesson keempat, buatlah software ya, yang fiturnya setengah dari software yang lain, bukan software yang setengah jadi. Itu kayak tadi to do app, cuman bisa add sama list tapi nggak bisa delete, nggak bisa uncheck, bisa buat apa gitu kan, percuma. Jadi mendingan ya bikin aja to do list, bisa semua, tapi mungkin desainnya nggak terlalu bagus karena nggak punya orang desain misalnya, bisa dipakai gitu. Jadi tipsnya adalah kalau dari buku ini, kalau teman-teman punya produk terus sudah di list tuh fiturnya, dibagi 2. Misalnya ada 10 fitur jadi 5. Terus dicek lagi, ini bisa kelar nggak dalam waktu 2 bulan? Kurang, di-cut lagi jadi 2 fitur, 1 fitur bahkan ya, pokoknya yang sampai benar-benar the essential one. Basecamp sendiri ya, Basecamp mendeklarasikan dirinya sebagai software untuk project management, tapi dia start dari messaging app. Sesimpel itu, messaging doang. Itu. Kenapa si penggunanya malah memilih Basecamp daripada messaging app yang lain? Ya karena dia percaya bahwa nanti bakal ada improvement. Lesson kelima, teman-teman bisa manfaatkan Open API. Bisa pakai Google Maps API kalau mau bikin aplikasi yang location based. Bisa pakai Twitter API, bisa pakai Instagram API. Jangan apa-apa bikin sendiri. Lama, biayanya banyak, gede gitu kan. Pakai yang open source. Pakai yang bahkan kayak backend udah ada backend as a service. Nggak perlu backend lagi gitu, nggak perlu sih. Tapi ya paling tidak pada saat MVP bisa lah gitu kan. Pakai hal-hal yang banyak yang gratis gitu, jadi jangan apa-apa bikin sendiri. Email system ya bisa pakai, walaupun bayar kan, lebih baik bayar di service daripada bayar orang kan. Kita nggak tahu orangnya bisa perform apa enggak, ya kan? Kalau email service sudah pasti perform karena sudah terbukti.
Jadi pakailah teman-teman di sini udah apa ya, hidup di zaman yang enak banget karena semua sudah dimanjakan dengan teknologi dan tools yang ada, jadi tinggal digunakan. Itu udah luar biasa, privilege yang luar biasa yang tidak saya dapatkan beberapa tahun yang lalu. Lesson ke-6. Nah, ini mulai ke agak teknis ya. Jadi kalau udah punya idenya udah valid ya, asumsi idenya udah valid, gimana caranya supaya langsung jadi produk? Step pertama ya tentu brainstorm. Oh, kita mau bikin fitur ini, bikin fitur ini, bikin fitur ini, tujuan app-nya bikin ini, bla bla bla, langsung paper sketch. Ya. Paper sketch biasanya kan ada yang tahapannya kayak bikin mockup dulu, pakai Figma gitu kan, pakai Photoshop. Kalau saya sih menyarankan pakai paper aja. Jadi kita nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu perfeksionis. Ini kurang 1 pixel, padahal cuma mockup, besok juga dibuang gitu kan. Buat apa? Jadi ya gambar aja dengan paper sketch. Jadi low fidelity mockup, jadi nggak terlalu detail. Yang penting teman-teman kita yang kita ajak diskusi itu mengerti flow aplikasinya seperti apa. Nah, dari paper sketch biasanya masuk ke yang tadi ya, Photoshop, Figma, tapi nggak, kalau saya langsung HTML, CSS, tunjukin ke orang, ini loh gitu. Habis itu langsung kode, next, ya langsung HTML, pikirin ada berapa screen ya, berapa layar, dari login masuk ke dashboard, dari dashboard masuk ke, kalau diklik ini lari ke sini, kalau diklik ini lari ke sini, terus kalau logout larinya ke sini. Bikin berarti ada berapa screen? Ada 5 screen, ada 6 screen. Bikin HTML-nya, bikin CSS-nya, jadi mockup. Jadi mockupnya benar-benar dilihat orang, benar-benar bisa dilihat, bisa di scroll gitu, nggak kayak pakai InVision gitu kan, kayak fake gitu kan. Next, itu langsung kode, dikonekin ke API, dikonekin ke Firebase dan lain-lain. Next, nah untuk managing project ya, ketika sudah ada task, gimana caranya supaya estimasi itu kan yang paling susah ya di software ya. Kalau bikin rumah kelihatan kan, wah ini fondasinya udah jadi nih gitu kan. Besok pasang ininya kelihatan gitu. Oke. Ada brainstorm. Kalau di software itu abstrak, kita nggak bisa lihat produknya sampai benar-benar ada di layar gitu kan. Dan bahkan kalau ada di layar pun kadang-kadang ada bugs dan lain-lain nggak kelihatan gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah break it down sampai ke level paling kecil. Kalau di sini ada gambar gajah masuk kulkas, gimana caranya masukin gajah ke kulkas? Dipotong-potong, serem ya, mutilasi. Jadi dipotong-potong hingga menjadi lebih kecil yang bisa dikunyah gitu. Makan gajah gitu. Jangan, itu nggak bagus. Next. Jadi tugas-tugasnya kecil, itu timelinenya lebih kecil dan lebih mudah di manage. Kalaupun salah, kesalahannya kecil, bukan kesalahan gede. Kalau misalnya ada task gitu, kerjanya berapa lama? 2 bulan gitu. Kalau salah, ya udah habis 2 bulan kalian gitu. Sayang kan? Jadi kalau misalnya kerjanya berapa? 2 jam. Ya kalau salah ya udah 2 jamnya hilang gitu kan. Dibandingkan 2 hari. Oke. Dan kalau bisa di break sampai bisa kira-kira pekerjaannya bisa dikerjakan selesai sampai 6 sampai 10 jam. Jadi bisa sehari itu bisa rilis sesuatu. Dan jangan lupa celebrate small victories. Next, ya, release something every day, kecuali hari Jumat. Nggak boleh ya, release hari Jumat ya. Nggak boleh deploy hari Jumat ya. Hah? Kalau ada masalah hari Sabtu kalian mau kerja? Oh, nggak ada yang tahu ya? Itu joke ini loh, umum loh, bener nggak? Jangan deploy di hari Jumat. Jumat malam lagi kan, terus besoknya ditelepon, nih kok down ya gitu kan. Jadi Senin sampai Kamis saja ya rilisnya. Di Hacktivate juga kalau di bulan ketiga itu biasanya ada final project kita sebutnya, dan itu dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 sampai 7 hari. Jadi setiap hari saya minta rilis fitur tertentu tiap hari. Jadi ada progres, itu kayak bikin habit aja, bangun habit tiap hari. Jadi kita juga bisa tasknya menjadi small, kecil-kecil aja.
Jadi setiap hari kita bisa rilis dan progresnya kelihatan kan? Kecil tapi sering nih rilisnya gitu. Dan ini juga yang berhubungan dengan CI, continuous integration, continuous deployment harus diotomasi supaya nggak capek rilisnya kan. Kalau ini rilis habis itu harus upload ke FTP dulu gitu kan, capek kan? Itu bisa diotomasi ya. Dan itu yang software yang release cycle-nya gede, misalnya 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu. Itu yang membunuh motivasi kita di tim. Karena ya terlalu lama, capek gitu. Lelah dia kan. Next. Jadi kalau misalnya katakanlah teman-teman udah nggak bisa lagi nih, ya udah proyeknya harus panjang mau nggak mau. Coba cari dedikasikan 1 hari khusus untuk small victories. Jadi rilis sesuatu yang bisa cari sesuatu fitur atau apapun itu yang bisa dirilis dalam waktu misalnya 4 jam ke depan. Jadi dalam 1 hari itu kita bisa rilis sesuatu. Jadi ada kayak wah kita bisa rilis nih gitu kan. Udah deket nih mau finish line gitu kan. Padahal masih 2 bulan lagi ya nggak apa-apa. Yang penting ada sedikit kesenangan di situ. Next. Nah itu dia. Gimana tadi kita sudah melewati beberapa tips dan trik ya. Jadi yang pertama adalah utamakan untuk membuat fitur yang cukup minimal, terutama untuk MVP. Kemudian jangan banyak mengeluh kalau ada kekurangan atau keterbatasan. Justru itu harus menjadikan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak punya keterbatasan seperti kita. Kemudian untuk estimasi di breakdown sedetail mungkin. Ya. Kalau masih terlalu panjang, tolong di scope down lagi sampai benar-benar projectnya itu bisa kita optimis bisa gitu ya, nggak yakin gitu kan. Terus kalau punya idenya udah valid, udah dianggap valid ya, belum tentu valid juga, sudah dianggap valid, udah ngobrol ke banyak orang, mungkin usernya udah banyak juga gitu. Mungkin kita kayak bikin landing page misalnya. Landing page juga bisa jadi semacam MVP. Kayak tadi video kan, dikasih tahu gimana cara pakainya, padahal softwarenya belum ada. Dropbox itu waktu ngeluarin video itu belum ada, belum dibikin. Dan gara-gara video itu dan banyak feedbacknya, akhirnya mereka memutuskan untuk bikin. Landing page juga bisa dijadikan media seperti itu. Dapat first customer, that's right. Dan jangan lupa kalau bisa tasnya dipotong-potong sampai setiap hari kita bisa rilis sesuatu. Bisa git commit dan git push terus kelihatan, guys, logonya ganti, geser 1 pixel. Gak apa-apa. Ya, release something every day except Friday. Ini dia referensinya. Masih jam 8 ya? Masih ada setengah jam ya? Masih ada setengah jam. Jadi setengah jam berikutnya saya akan coba mendemokan bikin MVP from scratch. Doakan saya. Oke, nah, sebelumnya buat teman-teman siap-siap, kita udah ada yang follow Indigo Foundation. Nah, follow dulu karena kita nggak jika ada pertanyaan, kita nggak menerima pertanyaan secara langsung ya. Kali ini kita pertanyaannya via Instastory. Jadi kalau ada yang mau nanya, silahkan Instastory acara ini, terus follow Indigo. Jangan lupa follow dan mention Indigo Foundation. Terus habis itu baru bisa nanya kayak gitu. Oke. Gitu ya. Nah, sembari kita nunggu, bisa kan follow dulu. Kan udah ikut acaranya gratis ya, kan follow doang kan, follow gratis ya kakak. Besok kan follow lagi. Bisa follow dan nanti nggak dapat info bermanfaat ya. Kan nanti akan ada info acara-acara berikutnya dari Indigo Foundation. Nah, jangan lupa follow terus submit pertanyaannya di situ. Nanti kita akan jawab pertanyaannya. Oke. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi berhubung saya sketchnya jelek, jadi saya pakai software, tapi bentuknya masih sketch juga. Jadi saya kepikiran ini kan, kalau teman-teman ngikutin meetup.com itu sekarang monetisasinya gila ya.
Jadi kita harus bayar per event per orang $2. Kalau yang datang 100 ya kali aja 100 kali 2 gitu per event gitu ya. Kita misalnya ngadain kalau Jakarta JS itu ngadain meetup sebulan sekali ya $200 sebulan sekali, berat juga gitu kan. Mungkin saya kepikiran ide mau bikin kayak meetup for developer gitu, mungkin siapa tahu bisa masuk Indigo. Ya, jadi sketsnya ya kira-kira seperti ini kan, list meetup gitu kan, ada tanggal, ada nama komunitasnya, ada title-nya, judul dari meetupnya, dan ada pastinya. Terus di sini ya ini kayak formnya aja. Dari sini kita udah kelihatan datanya yang butuhin apa. Ya kita nggak akan bikin yang terlalu complicated ya, kayak wah nama komunitasnya tuh harus modul sendiri. Jadi nggak diketik, jadi kayak ya di search, bisa di search atau bisa drop down dan lain-lain. Nggak, saya bikin yang sederhana aja, nggak akan selesai setengah jam kalau gitu ya. Jadi nanti gagal demonya. Terus ada judul acara, ada jam dan tanggal, ada venue dan lain-lain. Oke, dari abis brainstorming dapat gambaran kira-kira ada berapa screen ya, dalam hal ini 2, harusnya ada lebih. Sebenarnya kalau diklik detail kan pasti ada screennya lagi. Dari situ langsung bikin HTML. Dan seperti ketahuan nih. Dan seperti demo memasak, saya sudah siapkan. Di sini sudah ada, ini HTML dan CSS. CSS-nya saya pakai Nest.css. Jadi bentuknya nostalgia game-game zaman dulu ya. Di sini ada daftar acara, diklik juga belum bisa. Tapi ya ini kita akan buat coba ngoding ini dalam waktu setengah jam. Kira-kira bisa nggak ya? Gitu ya. Karena waktunya terbatas dan saya hanya tahu kalau bikin dari backend kan nggak bakal keburu, jadi kita akan pakai Firebase sebagai backend as a service. Kita akan pakai Firebase dan iya buat database-nya, dan kita akan menggunakan React ya. Kenapa React? Karena saya tahunya itu. Dan React membuat saya produktif gitu ya dibandingkan framework yang lain. Jadi ini kalau kita pakai create React app munculnya placeholder seperti ini. Oke. Yang pertama saya lakukan biasanya adalah saya langsung deploy app yang placeholder ini bukan app kita, tapi saya mau deploy. Deploy-nya juga pakai Firebase. Jadi Firebase login. Pastikan sudah login, teman-teman. Kalau belum register harus register dulu baru login. Kemudian Firebase ini. Gitu ya. Dia akan menginisialisasi project baru. Di sini kita akan pakai hosting karena ini client side ya. Backend-nya nanti kita akan pakai yang database-nya si Firebase yang di atas. Tapi kita akan pakai hosting. Di select hosting, create new project-nya misalnya meet app, meet app. Ntar dia lagi bikin error, kan? Gak bisa bikin project gitu. Kenapa nggak bisa? Karena live code itu pasti 90% gagal ya, kayak startup ya. Oke, kita tambahin random number, siapa tahu berhasil. Wah, kali ini berhasil. Mungkin namanya udah ada kali ya, tapi errornya tidak membantu sekali. Oke, ini udah ya. Jadi di React sendiri kalau deployment-nya ada bukan di folder public tapi di folder build. Jadi kita build configure as single package application, yes. Sudah. Jangan lupa kita
build dulu, npm run build. Ini untuk menyiapkan aplikasi React kita supaya siap di deploy gitu ya. Sudah, tinggal kita jalankan Firebase deploy. Oke, sambil menunggu kita setting dulu yang di Firebase. Oh, ini salah user, ya, salah user. Nah, Firebase ini ada banyak fitur ya. Ada authentication. Jadi kalau teman-teman bikin login, social login pakai Facebook, Google, email dan lain-lain bisa pakai Firebase juga. Ada database real time-nya, ada hostingnya, ada analytics-nya, banyak banget gitu ya. Yang kita buat yang mana? Kok belum ada? Ya, ini udah jadi, sudah terdeploy. Tada, celebrate small victory. Sudah terdeploy, paling tidak ya, meskipun masih placeholder. Oke. Nextnya, saya mau apa ya, convert ya dari base HTML yang ini jadi React App yang ini ya, jadi supaya bisa masuk ke React-nya. Ini ya salah satu yang mengesalkan di React, instead of pakai kelas harus pakai class name, jadi harus find and replace. Nah, sudah. Kemudian stylenya juga harus kita ubah. Nah, teman-teman sembari nonton, jangan lupa follow Indigo Formation, mention pertanyaan di situ dan kabarnya nih. Barusan dikasih tahu akan ada hadiah menarik untuk 3 pertanyaan. Nah, silahkan cepet. Jangan lupa follow sama tulis pertanyaan di Instastory, oke? Kita tambahin CSS-nya. Tadi lupa nambahin CSS. Jadi nambahin CSS dan juga font. Kita pakai link aja di sini. Oh, link aja. Link saja. Jadi produk ya. Sudah mirip belum ya? Ya, hampir ya. Hampir mirip Pak ya. Karena kita kurang CSS-nya.
sudah mirip ya. Power of copy paste. Oke, sekarang kita ke app. Nah, sekarang kita mau connect ke ininya ya, ke Firebase-nya ya. Untuk connect ke Firebase, kita berarti cukup butuh satu aja ya, satu event dulu ya. Waktunya 10 menit lagi. Wah, harus deploy sebelum 10 menit. Kita harus set up si ini kenapa? Oh, ini dia meetup 123. Ya, telat. Bukan ini, tapi yang bawah. Salah kan? Ups. Yang meetup 123. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak banget ya. Jadi kita akan pakai yang database. Kita setup dulu projectnya untuk menggunakan yang web. Meetup 123. Ya, kita butuh konfigurasi ini. Jadi kita taruh, kita copy dan bikin environment variable env ya. Nggak ada musik background gitu ya. Ini yang saya dudukkan, ini installnya mudah-mudahan cepat ya. Kalau enggak, kita nggak bisa lanjut. Oke, sambil menunggu, kita ke folder meetup apa tadi? Meetup. Nah, ini kita bikin file baru. Firebase. Firebase. Copy paste lagi, biar cepet. Ini settingan aja untuk Firebase database-nya. Kemudian kita ke app.js lagi. Kita udah bisa pakai si Firebase-nya. Nah, sembari menunggu, udah ada belum yang nanya via Instastory? Jangan lupa follow Indigo Foundation, terus Instastory, pertanyaan di tulis situ akan ada hadiah menarik dari Indigo. Jangan lupa ya, silahkan cepetan. Belum selesai downloadnya.
Kasih aja lah ya. Oke, sudah sampai sini error ya. Cannot determine Firebase URL. Kita kayaknya harus restart ininya, servernya. Ayo, 5 menit lagi. Ini salah kan? NP. Mas Rizal, kalau sembari kita jawab pertanyaan bisa nggak? Boleh. Ya. Sambil jawab pertanyaan juga bisa kali. Oh, nggak bisa. Bisa. Sebentar, 5 menit lagi. Bisa nggak ya? Oke. Waktunya masih ada kan? Masih ya? Iya, ini memang si database-nya kita belum ada kan? Jadi kita harus tambahin dulu si database-nya. Oke, lewat dikit nggak apa-apa lah ya. Kan estimasinya, oke, kita set database-nya pakai yang test mode aja. Nah, si Firebase ini kan dia bentuknya objek ya, objek JavaScript kan, tapi nggak muncul datanya. Nah ini meetup, terus kita bikin namanya meetups, kemudian angka 1 untuk ID-nya. Di sini name-nya adalah misalnya Deepak. Kemudian kita pencet add lagi, tambahin title dari meetup hari ini atau meetup berikutnya adalah misalnya Sarah Sehat. Sarah Sehat. Oke. Terus tambahin lagi, kok nggak bisa ya? Kalau di tab ya nggak bisa. Di bawah kanan nggak bisa. Harus di add lagi. Kemudian tambahin dates. Ya, dan seterusnya ya. Jadi kita name title aja lah ya. Oke, di sini kosong. Kenapa kosong? Nah, muncul kan? 1. Tapi datanya masih statis ya. Kita tinggal ganti title dan nama eventnya. Coba kita lihat hasilnya. Pada, udah ya. Kira-kira begitulah ya demonya ya. Dan tidak lupa kita npm run build dan kita deploy. Jadi ada proses deployment terus-menerus yang kecil-kecil ya. Bahkan yang fitur yang kita buat dari mulai aplikasinya seperti ini terus berubah seperti ini, kita bisa deploy lagi.
deploy, commit often and deploy often. Kira-kira kayak gitu. Jadi progresnya pun kelihatan. Oke, selesai. Sekarang kita lihat aplikasi kita yang live. Walaupun masih tes apa ya, setup yang masih pakai sandbox si Firebase-nya, tapi paling tidak sudah kelihatan dan kita bisa liatin ke orang-orang, ke teman-teman yang mau pakai, dan bisa liatin ke investor yang lebih penting, gitu ya. Jadi itu aja demo dari saya. Mudah-mudahan bisa ngeliat lah gambarannya seperti apa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi ilmu pantang menyerah, macet coronavirus, bye-bye. Walaupun sekarang banyak yang nggak mau datang ke acara-acara meet up karena adanya coronavirus dan sebagainya, tapi teman-teman masih semangat buat datang. Apa sih bedanya jadi developer di startup, developer di unicorn company, sama developer di software house kayak gitu-gitu. Teman-teman selamat datang di meetup pertama kerjasama dengan Diptech. Sejak 2014 kami sudah bekerjasama dengan startup lokal dan kami sudah tahun ke-6 bekerjasama dengan mereka. Namun untuk tahun 2020 kami ingin membuat sebuah meetup dengan tema baru. Dengan startup lokal biasanya tema-temanya ada tema-tema tentang hustler dan kami ingin ada tema reguler terkait dengan hacker. Kemudian Indigo juga akhirnya merambah program baru namanya IGSI, Indigo Game Startup Incubation. Ini merupakan sebuah inkubasi startup games pertama di Indonesia dan kami mulai batch pertama tahun 2019. Yang bergabung yang kita cari adalah startup. Jadi kalau di sini tadi ada yang dari startup dan yang punya ide yang mungkin cocok dengan apa yang dicari Telkomsel, boleh juga apply. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Walaupun keadaan seperti ini, hujan, gitu gerimis ya, agak kurang kondusif, tapi tetap datang, luar biasa ya. Kenapa? Harus bikin MVP. Karena kita ingin software kita dipakai orang atau produk kita dipakai orang. Capek-capek kita bikin gitu, misalnya develop 2 tahun gitu, habis itu nggak dipakai kan sayang. Mendingan bikin MVP 2 bulan 2 minggu nggak dipakai, ya udah habis 2 minggu doang kan, habis biaya juga sedikit kan gitu. Jadi make sure aplikasi kita benar-benar dibutuhkan oleh orang. Ya, terima kasih kepada Indigo for Nation. Acaranya seru banget karena pertama kali datang ke sini dan berkesan karena bisa memvalidasi ide yang sebelumnya masih rancu banget. Buat acara ini great banget, bagus banget. Kesan dan pesannya untuk acara ini, acaranya keren banget, teman-temannya yang datang juga seru-seru, dan yang lebih penting venue-nya luar biasa sih. Saya terpesona dengan layarnya keren, presentasi saya jadi keren, dan diskusinya hidup. Acaranya bagus banget, menarik banget. Tadi juga kita ada pembekalan tentang MVP, itu penting banget kalau di dunia startup ya, yang kita tahu. Terus juga tadi ada live coding, itu yang amaze banget, dan menurut saya nggak semua orang juga bisa coding gitu dalam waktu yang nggak begitu lama juga gitu. Kalau buat soal recommended, saya juga bakal ngasih tahu nih ke teman-teman mahasiswa kayak di kampus saya juga, supaya nanti keluar dari kampus bisa bikin startup sendiri. Untuk kalian para pemuda bisa merapat ke sini karena ini rekomendasi banget buat para kreatif digital hari ini ya. Seru lah, saya nantikan event-event berikutnya. Thank you Indigo for Nation. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.